Selamat datang di Asyeri Bedah Buku, tempat kita menelusuri gagasan besar yang mengubah cara kita berpikir, merasa, dan berhubungan dengan dunia. Hari ini, kita memulai sebuah perjalanan untuk menembus salah satu karya paling legendaris dan berpengaruh dalam sejarah pengembangan diri, sebuah buku yang ditulis oleh Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, atau dalam bahasa Indonesia yang kita kenal, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Pernahkah kamu merasa sudah melakukan hal yang benar, sudah berusaha sebaik mungkin, tapi orang lain tetap saja salah paham? Atau mungkin kamu sudah mencoba menjelaskan sesuatu dengan sangat logis, tapi entah kenapa malah memicu perdebatan yang tidak ada ujungnya? Dale Carnegie, melalui buku ini, menyadarkan kita akan satu kebenaran yang sangat sederhana namun sering kita lupakan. Dalam hidup, kita berurusan bukan dengan makhluk-makhluk logika, tapi dengan makhluk-makhluk yang dipenuhi emosi. Kita semua, tanpa terkecuali, memiliki keinginan yang sama. Kita ingin dihargai, ingin dimengerti, dan ingin diakui keberadaannya. Namun sayangnya, kita seringkali terlalu sibuk menuntut untuk dimengerti, sampai-sampai kita lupa untuk berusaha memahami orang lain terlebih dahulu. Inilah akar dari begitu banyak konflik yang terjadi dalam hidup kita, baik itu di dalam rumah, di lingkungan kerja, bahkan dalam interaksi singkat di media sosial. Kita lebih fokus pada ego kita sendiri, daripada membuka hati untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Carnegie pernah menulis sebuah kalimat yang sangat menusuk. Orang yang mampu menempatkan dirinya di posisi orang lain dan memahami cara kerja pikiran mereka, tidak perlu khawatir tentang masa depannya. Ini membawa kita pada sebuah kesimpulan penting. Kecerdasan sosial sejati bukanlah tentang kepandaian merangkai kata-kata indah atau kemampuan berbicara yang memukau. Bukan tentang siapa yang paling pintar berdebat, melainkan tentang kepekaan rasa, tentang kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika kita mulai mendengar dengan empati, bukan hanya dengan telinga kita, tapi dengan seluruh hati kita, sesuatu yang ajaib terjadi. Orang-orang di sekitar kita akan merasa aman. Mereka merasa dihargai. Dan pada akhirnya, mereka akan membuka diri mereka kepada kita dengan tulus. Mereka tidak lagi melihat kita sebagai lawan, tapi sebagai kawan. Karena pada dasarnya, koneksi manusia tidak dibangun di atas logika, tapi di atas perasaan saling memahami. Dale Carnegie seringkali menggunakan cerita-cerita nyata untuk mengilustrasikan poin-poinnya, dan salah satu yang paling terkenal adalah kisah tentang John Wanamaker, pendiri salah satu jaringan department store terbesar di Amerika. Wanamaker pernah berkata, "Saya belajar sejak usia sangat muda bahwa setiap orang yang saya temui, jauh di dalam lubuk hatinya, merasa dirinya adalah orang yang penting." Maka, apa yang Wanamaker lakukan? Setiap kali dia berbicara dengan seseorang, entah itu pelanggan, karyawan, atau sekadar orang yang ditemuinya di jalan, dia akan memperlakukan orang itu seolah-olah mereka adalah tamu terhormat yang paling istimewa. Dia memberikan perhatian penuh, mendengarkan dengan saksama, dan menunjukkan rasa hormat yang tulus. Dan hasilnya, Wanamaker tidak hanya membangun sebuah kerajaan bisnis yang sukses, tapi dia juga dikelilingi oleh pelanggan yang loyal, karyawan yang setia, dan teman-teman yang tulus hingga akhir hayatnya. Pelajaran dari kisah ini sangat jelas dan bergema hingga hari ini. Orang tidak akan pernah peduli seberapa banyak yang kita tahu, seberapa pintar kita, atau seberapa hebat pencapaian kita, sampai mereka tahu seberapa tulus kita peduli pada mereka. Kepedulian adalah kunci yang membuka pintu hati setiap manusia. Tanpa kepedulian yang tulus, semua kata-kata kita hanyalah kebisingan yang kosong. Sekarang, mari kita gunakan momen ini untuk bercermin pada diri kita sendiri. Kita semua punya kebutuhan yang sangat mendalam. Kita ingin dianggap berarti. Kita ingin merasa bahwa kehadiran kita di dunia ini punya makna, sekecil apapun itu. Tapi, pertanyaannya adalah, seberapa sering kita memberikan perasaan itu kepada orang lain? Ketika seorang teman datang kepada kita untuk curhat, apakah kita benar-benar mendengarkan ceritanya dengan sepenuh hati, atau kita hanya diam sambil menunggu giliran kita untuk berbicara tentang masalah kita sendiri? Ketika ada perbedaan pendapat, apakah kita mencoba memahami dari mana datangnya pandangan orang lain,
Atau kita langsung sibuk menyusun argumen untuk membela diri? Carnage menantang kita untuk melakukan sebuah pergeseran fundamental dalam cara kita berinteraksi. Mulailah dari hal yang paling kecil. Gantilah niat "aku ingin dipahami" menjadi "aku ingin memahami". Karena disitulah semua hubungan manusia yang autentik dan langgeng dimulai. Ketika kita fokus untuk memahami, kita sedang menabur benih kepercayaan dan rasa hormat. Jadi, prinsip pertama yang bisa kita ambil dari fase awal buku ini adalah hentikan kebutuhan konstan untuk merasa dimengerti, dan mulailah menjadi orang yang berusaha untuk memahami. Ini adalah sebuah latihan kesabaran dan empati. Sebelum kamu cepat-cepat menilai seseorang, coba dengarkan dulu ceritanya sampai tuntas. Sebelum kamu memaksa orang lain menerima pandanganmu, coba pahami dulu alasan di balik keyakinannya. Dan sebelum kamu buru-buru membenarkan dirimu sendiri dalam sebuah konflik, coba luangkan waktu sejenak untuk mengerti bagaimana perasaannya. Ingatlah, kebahagiaan sosial, keharmonisan dalam hubungan, itu semua bukan tentang siapa yang paling benar atau siapa yang menang dalam perdebatan, tapi tentang siapa yang paling peduli, siapa yang bersedia menurunkan egonya sejenak untuk memberikan ruang bagi perasaan orang lain. Pada akhirnya, apa yang diajarkan Dale Carnegie bukanlah sekumpulan trik untuk memanipulasi orang lain agar menuruti kemauan kita. Sama sekali bukan. Buku ini mengajarkan kita cara menjadi manusia yang lebih utuh. Manusia yang kehadirannya membuat dunia di sekitarnya menjadi tempat yang sedikit lebih hangat dan lebih nyaman untuk dihuni. Karena setiap kali kamu berhasil untuk benar-benar memahami seseorang, memahami rasa sakitnya, harapannya, atau ketakutannya, kamu sebenarnya sedang menyalakan sebuah lilin kecil di dalam hati mereka. Dan cahaya kecil dari kepedulian itu, mungkin saja, sudah cukup untuk menerangi jalan mereka, dan pada akhirnya, mengubah hidupmu sendiri selamanya. Di fase sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar bahwa kunci dari semua hubungan, baik itu profesional maupun personal, adalah memahami manusia itu sendiri. Kita akan melangkah lebih dalam lagi ke prinsip pertama yang paling fundamental dari Dale Carnegie, jangan mengkritik, jangan menyalahkan, atau jangan mengeluh. Coba kita berhenti sejenak dan renungkan. Kapan terakhir kali kamu dikritik oleh seseorang? Mungkin oleh atasan di kantor, oleh sahabat terdekatmu, atau bahkan oleh anggota keluargamu sendiri. Ingat-ingat lagi, bagaimana rasanya saat itu? Apakah kritik itu membuatmu merasa termotivasi dan langsung berubah menjadi pribadi yang lebih baik? Atau justru, sejujurnya, kamu merasa sakit hati, tersinggung, dan ingin membela diri? Kalau jawabanmu adalah yang kedua, kamu tidak sendirian. Kenyataannya, kritik itu jarang sekali bisa memperbaiki keadaan. Sebaliknya, kritik seringkali justru membuat orang lain membangun tembok pertahanan di sekeliling mereka. Mengapa? Karena seperti yang diajarkan Carnegie, manusia pada dasarnya tidak hidup dari logika murni, tetapi digerakkan oleh emosi dan rasa. Kritik menyerang ego dan harga diri seseorang, yang secara alami akan memicu respons defensif, bukan respons untuk berubah. Lalu, kalau kritik itu tidak efektif, mengapa kita suka sekali melakukannya? Mulai dari mengomentari cara kerja rekan tim, mengeluhkan kebiasaan pasangan, hingga menyalahkan keadaan. Carnegie memberikan sebuah wawasan yang sangat mendalam. Bahkan seorang kriminal paling kejam di penjara sekalipun tidak merasa dirinya bersalah. Ia selalu punya serangkaian alasan untuk membenarkan setiap tindakannya. Ini adalah sebuah pengingat kuat bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, melihat dunia dari sudut pandang mereka sendiri. Mereka punya kacamata yang terbentuk dari pengalaman hidup, luka masa lalu, dan keyakinan pribadi. Ketika kita melontarkan kritik, kita tidak sedang memberikan masukan objektif. Kita sedang menyerang cara mereka memandang dunia. Dan ketika diserang, naluri alami manusia bukanlah untuk belajar, melainkan untuk melawan balik. Jadi, mengkritik bukan hanya gagal mengubah perilaku orang lain, tetapi juga secara perlahan merusak jembatan empati yang seharusnya menghubungkan kita. Dale Carnegie sendiri menceritakan sebuah kisah yang mengubah hidup Abraham Lincoln selamanya. Ketika masih muda, Lincoln punya kebiasaan yang cukup tajam.
Ia suka sekali menulis surat-surat satir dan puisi sindiran yang pedas untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Tulisan itu kemudian ia sebarkan atau tempelkan di tempat-tempat umum agar semua orang bisa membacanya. Ia merasa cerdas dan menang. Sampai suatu hari, seorang politisi yang menjadi sasaran ejekannya merasa sangat terhina dan marah. Lalu menantang Lincoln untuk berduel dengan pedang. Sebuah duel yang pada masa itu benar-benar mempertaruhkan nyawa. Momen itu menyadarkan Lincoln, ia hampir kehilangan nyawanya bukan karena sebuah perbedaan prinsip yang besar, tapi karena kata-kata tajam yang ia gunakan untuk mempermalukan orang lain. Sejak hari itu, Lincoln bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi mengkritik orang lain secara terbuka. Ia belajar pelajaran yang sangat mahal. Manusia tidak akan pernah berubah karena dipermalukan. Mereka berubah ketika merasa dihargai dan dihormati. Bertahun-tahun kemudian, sejarah tidak mengenang Lincoln karena ketajaman lidahnya, melainkan karena kelembutan hati, kebijaksanaan, dan kemampuannya untuk berempati bahkan kepada musuh-musuhnya. Jadi, apa solusinya? Jika kritik tidak berhasil, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu yang perlu diperbaiki? Carnegie menawarkan sebuah kebiasaan baru yang sangat sederhana namun transformatif. Sebelum kamu mengkritik seseorang, berhentilah sejenak. Cobalah untuk memahami dulu mengapa ia melakukan hal tersebut. Bayangkan jika setiap kali kita merasa dorongan untuk mengeluh atau menyalahkan, kita mengambil jeda 3 detik dan bertanya pada diri sendiri, apa ya yang sedang ia rasakan saat itu? Atau kira-kira, apa yang mungkin menjadi alasan di balik tindakannya? Pertanyaan sederhana ini memindahkan fokus kita dari menghakimi menjadi memahami. Dengan melatih kebiasaan ini, kita sedang menumbuhkan otot empati kita. Perlahan tapi pasti, dorongan untuk mengkritik akan berganti menjadi keinginan untuk mengerti. Mari kita bawa konsep ini ke dalam dunia nyata. Di lingkungan kerja, dalam keluarga, atau dalam hubungan percintaan, kita pasti sering merasa ingin memperbaiki orang lain. Kita merasa tahu apa yang terbaik untuk mereka. Tapi ingat, perbaikan sejati tidak pernah datang dari tekanan atau paksaan. Perbaikan datang dari penerimaan dan rasa hormat. Misalnya, daripada mengatakan kepada pasanganmu, "Kamu ini selalu terlambat. Aku sudah capek menunggumu terus," yang nadanya menuduh dan menyerang. Cobalah ganti kalimatnya menjadi, "Sayang, aku tahu jadwalmu padat sekali akhir-akhir ini, tapi buatku, memulai acara tepat waktu itu penting. Bagaimana kalau kita coba atur jadwal kita bareng-bareng supaya bisa lebih mudah?" Lihat perbedaannya, masalahnya sama, tapi nadanya berubah total. Yang satu menyerang, yang satu lagi mengajak berkolaborasi. Hasilnya pun akan sangat berbeda, karena orang akan merasa dihormati, bukan dihakimi. Jadi, mari kita simpulkan prinsip kunci dari fase kedua ini. Pertama, berhenti mengkritik, berhenti menyalahkan, dan berhenti mengeluh. Sadari bahwa ketiga hal ini lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kedua, sebagai gantinya, mulailah untuk memahami, mendengarkan dengan tulus, dan memberi ruang bagi orang lain untuk menjelaskan sudut pandang mereka. Ingatlah ini baik-baik, kritik itu menutup pintu hati, sedangkan empati membukanya lebar-lebar. Keluhan hanya akan memperburuk suasana, sedangkan pengertian justru membuka jalan menuju solusi. Manusia tidak akan berubah karena ditekan, dipaksa, atau dipermalukan. Manusia berubah karena merasa dimengerti, diterima, dan disayangi. Dale Carnegie pernah menulis sebuah kutipan yang sangat indah. Setiap orang yang kamu temui dalam hidupmu sedang berjuang dalam sebuah pertempuran yang tidak kamu ketahui sama sekali. Jadi, bersikaplah lembut, selalulah bersikap lembut. Kadang, satu kalimat sederhana yang kita ucapkan tanpa nada kritik bisa menjadi satu-satunya tempat bagi orang lain untuk bisa bernapas lega setelah sekian lama merasa disalahpahami oleh dunia. Pada fase sebelumnya, kita telah belajar untuk berhenti mengkritik dan mulai mencoba untuk memahami orang lain. Kini, kita akan melangkah lebih dalam ke rahasia berikutnya dari Dale Carnegie, sebuah prinsip yang terdengar sederhana namun memiliki kekuatan luar biasa. Berikan penghargaan yang tulus dan jujur. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar. Apa yang paling kita butuhkan sebagai manusia? Tentu saja, makanan,
tempat tinggal, dan rasa aman adalah jawabannya. Tapi ada satu lagi kebutuhan yang seringkali terabaikan, namun sangat vital bagi jiwa kita. Dale Carnegie menyebutnya sebagai keinginan mendalam untuk merasa penting. Kita semua, tanpa terkecuali, memiliki hasrat untuk dihargai, diakui, dan merasa berarti. Kebutuhan ini jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Coba bayangkan, bahkan orang yang terlihat paling kuat, paling mandiri, dan paling sukses sekalipun, di dalam hatinya merindukan pengakuan. Mereka juga ingin mendengar kalimat sederhana seperti, "Aku menghargaimu," atau "Pekerjaanmu luar biasa." Ini bukan tentang ego, melainkan tentang validasi kemanusiaan kita. Ketika kita merasa dihargai, kita merasa hidup kita memiliki makna. Kebutuhan ini begitu mendasar, sampai-sampai banyak tindakan manusia baik atau buruk seringkali didorong oleh keinginan untuk merasa penting ini. Jadi, memberikan penghargaan yang tulus bukan sekadar basa-basi, melainkan memenuhi salah satu kebutuhan jiwa yang paling mendasar. Namun, disinilah letak kuncinya. Carnegie dengan tegas mengingatkan kita, ada perbedaan besar antara pujian dan sanjungan. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda, bagaikan siang dan malam. Sanjungan itu seperti gula kapas terlihat besar dan manis, tapi kosong di dalam dan cepat larut. Ia terasa enak sesaat, tapi tidak memberikan nutrisi apapun. Sanjungan itu palsu, tidak tulus, dan seringkali diucapkan hanya untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Orang yang cerdas bisa merasakannya dari jarak 1 mil. Di sisi lain, pujian yang tulus itu ibarat vitamin. Ia mungkin tidak semanis gula, tapi ia memperkuat jiwa, menyehatkan mental, dan memberikan energi positif tanpa membuat ketagihan. Pujian yang tulus lahir dari pengamatan yang jujur dan hati yang peduli. Tujuannya bukan untuk mengambil hati, tetapi untuk mengakui nilai nyata yang ada pada diri seseorang. Mari kita lihat perbedaannya dalam contoh praktis. Mengatakan, "Wah, kamu hebat banget," bisa jadi hanyalah sanjungan kosong. Kalimat itu terlalu umum dan tidak spesifik. Tapi bandingkan dengan mengatakan, "Aku sangat terkesan dengan caramu menenangkan suasana saat semua orang panik dalam rapat tadi. Ketenanganmu benar-benar membantu kami semua untuk berpikir lebih jernih." Nah, ini adalah pujian yang tulus. Kalimat kedua menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan, menghargai tindakan spesifik, dan menjelaskan dampaknya. Perbedaannya sangat terasa. Yang satu dibuat untuk menyenangkan telinga, yang satu lagi diberikan karena sungguh-sungguh menghargai. Jadi, lain kali Anda ingin memuji seseorang, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sanjungan, atau ini penghargaan yang tulus? Untuk memahami kekuatan dari penghargaan yang tulus, mari kita lihat salah satu kisah yang diceritakan oleh Dale Carnegie tentang Presiden Amerika ke-26, Theodore Roosevelt. Roosevelt dikenal sebagai pribadi yang sangat dihormati dan disenangi oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Apa rahasianya? Ternyata, salah satunya adalah kebiasaannya untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada orang lain. Setiap kali Roosevelt akan menerima tamu di Gedung Putih, ia tidak hanya menyiapkan agenda pertemuan. Malam sebelumnya, ia akan meluangkan waktu untuk mempelajari apapun yang menjadi minat, hobi, atau pekerjaan tamunya. Jika tamunya seorang peternak sapi dari Texas, Roosevelt akan membaca tentang peternakan dan seluk-beluk kehidupan koboi. Jika tamunya seorang pelaut, ia akan mencari tahu tentang jenis kapal terbaru atau tantangan di lautan. Bayangkan apa yang terjadi ketika tamu itu datang. Mereka disambut oleh Presiden Amerika Serikat, salah satu orang tersibuk di dunia, yang ternyata bisa berbicara dengan antusias tentang topik yang mereka geluti setiap hari. Mereka pasti merasa sangat terkejut, kagum, dan yang terpenting, merasa sangat dihargai. Roosevelt tidak perlu mengucapkan kata-kata manis atau sanjungan berlebihan. Tindakannya meluangkan waktu untuk mempelajari dunia mereka sudah menjadi bentuk pujian tulus yang paling kuat. Ia menunjukkan bahwa ia menghargai tamunya sebagai individu, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Inilah esensi dari penghargaan sejati. Ia tidak selalu diucapkan dengan kata-kata, tapi selalu ditunjukkan dengan perhatian yang tulus. Sekarang, mari kita bicara tentang mengapa hal ini begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Pujian tulus memiliki kekuatan transformatif yang luar biasa. Pertama,
Ia mampu menumbuhkan kepercayaan diri pada orang yang menerimanya. Bayangkan seorang karyawan baru yang merasa gugup dan tidak yakin dengan kemampuannya. Satu kalimat dari atasannya, seperti "Saya suka cara kamu menyajikan data tadi. Sangat rapi dan mudah dimengerti," bisa menjadi bahan bakar yang membuatnya lebih percaya diri untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kedua, pujian tulus membangun semangat dan motivasi. Di dunia yang seringkali fokus pada kesalahan dan kekurangan, sebuah apresiasi bisa menjadi oasis yang menyegarkan. Ia mengingatkan orang bahwa usaha mereka dilihat dan dihargai, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan yang lebih baik lagi. Bukan karena takut hukuman, tapi karena terinspirasi. Dan yang terpenting, pujian tulus membuka pintu hati yang sebelumnya mungkin tertutup rapat. Ketika seseorang merasa dihargai oleh kita, mereka akan lebih terbuka untuk mendengarkan ide kita, bekerja sama dengan kita, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Kita tidak akan pernah tahu betapa satu kalimat positif dari kita bisa menyelamatkan hari seseorang. Mungkin saja, orang yang kita puji sedang berjuang dalam diam, merasa tidak cukup baik, atau hampir menyerah. Dan kata-kata tulus dari kita bisa menjadi alasan bagi mereka untuk bertahan sedikit lebih kuat hari itu. Kekuatannya jauh melampaui apa yang kita sadari. Lalu bagaimana cara kita mempraktikannya? Dale Carnegie mengajak kita untuk melakukan sebuah latihan kesadaran yang sederhana namun sangat efektif. Mulai hari ini, jadikan ini sebagai sebuah misi pribadi. Setiap hari, carilah setidaknya satu hal baik dari setiap orang di sekitar Anda. Bisa dari rekan kerja, pasangan hidup, anak, teman, atau bahkan orang asing yang Anda temui, seperti kasir di supermarket atau petugas keamanan. Fokuslah untuk menemukan sesuatu yang patut diapresiasi, sekecil apapun itu. Mungkin rekan kerja Anda selalu datang tepat waktu. Mungkin pasangan Anda membuatkan kopi yang pas setiap pagi. Mungkin teman Anda adalah pendengar yang baik. Atau mungkin seorang pelayan di restoran melayani Anda dengan senyum yang tulus. Setelah Anda menemukannya, jangan simpan sendiri. Ucapkanlah dengan tulus dan spesifik. Ingat, tujuannya bukan untuk membangun citra diri sebagai orang yang baik, tetapi untuk benar-benar membangun semangat orang lain. Katakan, "Terima kasih ya sudah bantuin aku menyelesaikan laporan tadi. Aku sangat menghargainya." Atau "Aku suka cara kamu menjelaskan hal rumit itu dengan sabar." Atau bahkan sesederhana, "Kehadiranmu di tim ini benar-benar membuat suasana jadi lebih positif." Kalimat-kalimat sederhana seperti ini adalah bahan bakar utama dalam mesin hubungan manusia. Awalnya mungkin terasa canggung, tetapi semakin sering Anda melakukannya, semakin alami rasanya. Anda akan mulai melihat dunia dengan kacamata yang berbeda, bukan lagi mencari kesalahan, tetapi mencari kebaikan. Dan percayalah, dunia akan meresponsnya dengan cara yang sama kepada Anda. Jadi, mari kita rangkum prinsip kunci dari fase ketiga ini. Pertama dan yang paling utama, berikan penghargaan yang tulus, bukan sanjungan kosong. Ingat perbedaan antara vitamin dan gula kapas. Kedua, hargai orang lain dengan kejujuran, bukan dengan kepura-puraan. Ketulusan adalah bahasa universal yang selalu bisa dikenali oleh hati, bahkan tanpa perlu terjemahan. Prinsip selanjutnya, jangan pernah menganggap kebaikan orang lain sebagai hal yang biasa atau sudah seharusnya. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik untuk Anda, sekecil apapun, ucapkan apresiasi Anda segera. Jangan ditunda, apresiasi yang diucapkan saat itu juga memiliki dampak yang jauh lebih kuat, selagi emosinya masih terasa hangat. Dan terakhir, latihlah diri Anda untuk selalu melihat sisi baik orang lain. Bahkan dalam hal-hal kecil. Setiap orang memiliki sesuatu yang layak dipuji. Tugas kita adalah menemukannya dan menyuarakannya. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya membuat orang lain merasa lebih baik, tetapi kita juga melatih pikiran kita sendiri untuk menjadi lebih positif dan penuh empati. Ini adalah sebuah kemenangan ganda. Pada akhirnya, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, orang kaya, atau orang yang berkuasa. Tapi dunia ini sangat kekurangan orang yang mau meluangkan waktu untuk menghargai sesama dengan tulus. Kita seringkali terlalu sibuk dengan target dan ambisi kita sendiri, sehingga kita lupa bahwa orang-orang di sekitar kita juga berjuang, juga butuh penyemangat. Kadang, satu kalimat hangat dari kita, satu pengakuan tulus atas usaha mereka, bisa mengubah arah hari seseorang. Bahkan, bukan tidak mungkin,
bisa mengubah hidup mereka selamanya. Mari kita menjadi sumber energi positif itu. Kita akan melangkah lebih jauh, masuk ke prinsip berikutnya yang sangat fundamental dari Dale Carnegie, bangkitkan keinginan yang kuat dalam diri orang lain. Sekilas, kalimat ini mungkin terdengar manipulatif, seolah-olah kita sedang mencoba mengendalikan orang lain. Tapi, mari kita lihat lebih dalam. Ini bukan tentang trik psikologis atau paksaan, ini adalah tentang empati yang mendalam tentang kemampuan kita untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh seseorang, apa yang menggerakkan hatinya, dan bagaimana kita bisa menyelaraskan tujuan kita dengan keinginan mereka. Ini adalah seni untuk membuat orang lain merasa ingin melakukan sesuatu, bukan karena kita menyuruhnya, tapi karena mereka melihat ada manfaat bagi diri mereka sendiri. Siap untuk belajar bagaimana cara berkomunikasi yang lebih efektif? Mari kita mulai. Dasar dari semua pengaruh, menurut Dale Carnegie, sebenarnya sangat sederhana. Beliau berkata, satu-satunya cara di dunia ini untuk membuat seseorang melakukan sesuatu adalah dengan membuat orang itu menginginkannya sendiri. Coba kita renungkan sejenak, kalimat ini mengandung kebenaran yang sangat mendalam. Kita tidak bisa memaksa perubahan dari luar. Kita hanya bisa membangkitkan keinginan dari dalam. Kita bisa menodongkan senjata ke dada seseorang dan memaksanya menyerahkan jam tangannya. Tapi itu adalah paksaan, bukan kemauan. Kita bisa mengancam seorang anak untuk melakukan PR-nya. Tapi itu hanya akan menciptakan kepatuhan sesaat yang penuh kebencian, bukan kecintaan pada belajar. Kebanyakan dari kita gagal mempengaruhi orang lain karena kita terlalu terjebak dalam perspektif kita sendiri. Kita terlalu fokus pada apa yang kita mau, bukan pada apa yang orang lain butuhkan atau inginkan. Kita sering berkata, "Dengar, aku ingin kamu melakukan ini untukku," atau "aku ingin kamu mengerti perasaanku." Tapi seberapa sering kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya kamu harapkan dari situasi ini? Atau apa yang bisa membuat hal ini menarik bagimu? Kesalahan fundamental ini terjadi di mana-mana, dari ruang rapat di kantor hingga meja makan di rumah. Kita menyajikan ide kita, keinginan kita, dan berharap orang lain akan langsung setuju. Padahal, kita melewatkan langkah yang paling krusial, memahami sudut pandang mereka terlebih dahulu. Jadi, prinsipnya sederhana namun sangat kuat. Carnegie merangkumnya dengan indah. Bicaralah tentang apa yang orang lain inginkan, dan tunjukkan bagaimana mereka bisa mendapatkannya. Ini adalah kunci emas untuk membuka pintu hati dan pikiran siapapun. Mari kita lihat contoh nyata. Bayangkan seorang sales yang mencoba menjual sebuah perangkat lunak canggih. Jika ia terus-menerus berbicara tentang fitur-fitur teknisnya, produk ini punya algoritma machine learning terbaru, atau ini dibangun dengan arsitektur microservice, kemungkinan besar calon pelanggannya akan merasa bosan atau bingung. Mengapa? Karena si sales berbicara dari sudut pandangnya, tentang apa yang menurutnya hebat dari produk itu. Sementara itu, di kepala pelanggan, pertanyaan yang sebenarnya muncul adalah, apa manfaatnya buatku? Apakah ini bisa menghemat waktuku? Apakah ini bisa mengurangi stres pekerjaanku? Apakah ini bisa membuat hidupku lebih mudah? Seorang sales yang hebat akan mengubah narasinya. Alih-alih bicara fitur, ia bicara manfaat. Ia akan berkata, dengan perangkat lunak ini, Anda bisa menyelesaikan laporan bulanan Anda hanya dalam 10 menit, bukan 2 jam seperti biasanya. Bayangkan berapa banyak waktu luang yang bisa Anda dapatkan. Tiba-tiba, percakapan itu menjadi relevan, pelanggan mulai melihat bagaimana produk itu memenuhi kebutuhannya. Hal yang sama berlaku dalam hubungan personal. Ketika Anda ingin pasangan atau anak Anda mengubah sebuah kebiasaan, jangan mulai dengan tuntutan atau kritik. Mulailah dengan memahami apa yang mereka pedulikan. Mungkin mereka peduli dengan kesehatan, waktu luang, atau keharmonisan. Hubungkan perubahan yang Anda inginkan dengan sesuatu yang berharga bagi mereka. Itulah cara membangkitkan keinginan, bukan perlawanan. Ada sebuah kisah sederhana yang sering diceritakan oleh Dale Carnegie, dan saya rasa ini merangkum seluruh ide ini dengan sempurna. Beliau berkata, "Saya pribadi sangat suka stroberi dan krim. Itu adalah hidangan penutup favorit saya. Tapi, saat saya pergi memancing,
Anehnya, saya tidak memasang stroberi dan krim di kail pancing saya. Sebaliknya, saya memakai cacing. Kenapa? Carnage melanjutkan, karena saya tidak sedang berusaha memancing berdasarkan apa yang saya sukai. Saya berusaha menarik perhatian ikan. Dan ikan, kebetulan, lebih menyukai cacing. Kisah ini mungkin terdengar lucu dan sepele, tapi maknanya sangat dalam. Jika kita ingin memancing atau menarik perhatian seseorang, baik itu dalam negosiasi bisnis, dalam mendidik anak, atau dalam membangun hubungan, kita harus menyajikan umpan yang mereka sukai, bukan yang kita sukai. Kita harus berbicara dalam bahasa keinginan mereka, bukan bahasa keinginan kita. Inilah inti dari pengaruh yang elegan dan etis. Ini bukan tentang memaksakan agenda kita, tetapi tentang menyentuh kebutuhan, harapan, dan aspirasi mereka. Ketika kita melupakan kesukaan kita akan stroberi dan krim dan mulai berpikir tentang cacing apa yang diinginkan oleh orang lain, saat itulah kita mulai benar-benar terhubung dan mampu mempengaruhi secara positif. Terlalu sering, kita menyodorkan ide-ide kita yang brilian, sama seperti menyodorkan stroberi ke ikan. Lalu kita heran mengapa mereka tidak tertarik. Padahal, kita hanya perlu mengubah umpannya. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Dale Carnegie memberikan 3 langkah praktis yang bisa kita coba. Langkah pertama, cari tahu apa yang sebenarnya orang lain inginkan. Ini lebih dari sekadar bertanya. Ini tentang menjadi seorang detektif empati. Dengarkan dengan saksama, bukan hanya apa yang mereka katakan, tetapi juga apa yang tidak mereka katakan. Amati bahasa tubuh mereka, perhatikan apa yang membuat mata mereka berbinar, dan coba fahami apa yang benar-benar mereka cari di balik kata-kata mereka. Terkadang, apa yang orang katakan hanyalah puncak gunung es. Keinginan yang sesungguhnya kebutuhan akan rasa aman, pengakuan, atau kebebasan seringkali tersembunyi di bawah permukaan. Langkah kedua, setelah Anda memahami keinginan mereka, tunjukkan bagaimana tujuan Anda juga dapat membantu mereka mencapai keinginan tersebut. Ini adalah tentang menemukan titik temu, misalnya, di tempat kerja, Anda butuh bantuan rekan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Daripada berkata, tolong bantu aku sedang sibuk, coba ubah pendekatannya. Anda bisa berkata, aku tahu kamu sangat tertarik untuk belajar lebih banyak tentang manajemen proyek. Kalau kita kerjakan ini bersama, kamu bisa mendapatkan pengalaman langsung dalam mengelola timeline, dan proyek ini juga bisa selesai lebih cepat untuk kita berdua. Lihat bedanya, Anda tidak hanya meminta, tapi Anda menawarkan sesuatu yang berharga bagi mereka. Langkah ketiga, bangun hubungan atas dasar manfaat bersama. Pengaruh yang hanya bertahan sesaat biasanya lahir dari paksaan atau bujukan kosong. Tetapi, pengaruh yang langgeng dan positif lahir dari rasa saling menghargai dan saling menguntungkan. Ketika orang merasa bahwa bekerja sama dengan Anda membawa kebaikan bagi mereka, mereka tidak akan merasa sedang membantu Anda, melainkan merasa sedang berinvestasi pada kesuksesan bersama. Ini menciptakan fondasi kepercayaan yang kuat, di mana kolaborasi menjadi sesuatu yang alami dan diinginkan, bukan kewajiban. Mari kita melakukan sedikit refleksi diri. Seberapa sering kita terjebak dalam pola pikir untuk meyakinkan orang lain agar setuju dengan kita? Kita mempersiapkan argumen, data, dan logika, lalu kita menyajikannya dengan harapan mereka akan tunduk pada kehebatan ide kita. Padahal, menurut Carnegie, pendekatan yang jauh lebih efektif adalah menemukan titik temu antara keinginan mereka dan tujuan kita. Ini bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menang bersama. Coba kita ubah sedikit cara berpikir kita. Daripada bertanya pada diri sendiri, bagaimana caranya agar mereka setuju denganku? Cobalah bertanya, bagaimana caranya agar proposal ini terasa seperti ide yang menguntungkan bagi mereka juga? Atau bagaimana kita berdua bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari situasi ini? Pergeseran kecil dalam pertanyaan ini bisa mengubah seluruh dinamika interaksi. Empati, yaitu kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan, adalah kunci untuk membuka pintu komunikasi. Tetapi, pengertian yang tulus, pemahaman mendalam tentang apa yang mereka inginkan itulah yang membuat orang merasa nyaman dan ingin melangkah masuk melewati pintu itu bersama kita. Pada akhirnya, orang tidak peduli seberapa banyak yang Anda tahu, sampai mereka tahu seberapa besar Anda peduli pada kepentingan mereka.
Jadi, mari kita rangkum prinsip kunci dari fase keempat ini. Pertama, ingatlah bahwa orang hanya akan melakukan sesuatu jika mereka merasa ada keuntungan bagi diri mereka. Ini adalah sifat dasar manusia. Kedua, bicaralah selalu dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang ego Anda. Tempatkan diri Anda di posisi mereka sebelum Anda meminta mereka menempatkan diri di posisi Anda. Ketiga, jangan hanya menjual sebuah ide. Bantulah orang lain merasa bahwa ide itu juga milik mereka. Gunakan kata kita lebih sering daripada kata aku. Keempat, temukan keinginan tersembunyi mereka dan hubungkan itu dengan tujuan Anda. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa saat seseorang merasa benar-benar didengarkan dan dipahami, pertahanannya akan menurun dan ia akan jauh lebih terbuka untuk mempertimbangkan perubahan atau ide baru. Pada akhirnya, seni mempengaruhi orang lain bukanlah soal membuat mereka menuruti perintah kita. Itu bukan tentang kekuasaan atau kontrol. Ini adalah tentang menciptakan sebuah perjalanan bersama, tentang membuat mereka ingin melangkah ke arah yang sama dengan kita karena mereka melihat ada tujuan indah yang menanti di depan, baik untuk kita maupun untuk mereka. Ketika kita berhenti terobsesi berbicara tentang aku, keinginanku, ideku, dan mulai tulus bertanya, apa yang kamu harapkan? Apa yang penting bagimu? Saat itulah sebuah komunikasi biasa berubah menjadi koneksi yang luar biasa. Saat itulah pengaruh sejati lahir. Kini, kita masuk ke fase kelima, fase yang menjadi inti dari hubungan manusia, bagaimana menjadi pribadi yang disukai. Karena, menurut Dale Carnegie, kunci pengaruh bukan dimulai dari apa yang kita katakan, tapi dari siapa diri kita sebenarnya. Carnegie pernah menulis sebuah kalimat yang sangat kuat. Anda bisa memenangkan lebih banyak teman dalam 2 bulan dengan menjadi tertarik pada orang lain, daripada dalam 2 tahun berusaha membuat orang lain tertarik pada Anda. Kalimat ini sederhana, tapi membalikan cara kita berinteraksi selama ini. Coba deh kita renungkan. Kebanyakan dari kita sibuk berusaha terlihat keren, terlihat pintar, terlihat menarik. Padahal, yang sebenarnya membuat kita disukai adalah saat kita menunjukkan ketertarikan yang tulus kepada orang lain. Saat kamu mendengarkan cerita seseorang dengan perhatian penuh, tanpa sibuk memikirkan balasanmu, kamu sebenarnya sedang memberikan hadiah yang sangat langka di zaman sekarang, yaitu rasa dihargai. Kamu membuat mereka merasa keberadaan mereka penting. Disinilah prinsip dasarnya, tunjukkan ketulusan. Carnegie menekankan, tertariklah dengan orang lain secara tulus. Jangan berpura-pura, manusia itu punya radar yang canggih untuk mendeteksi kepalsuan. Orang bisa merasakan apakah perhatianmu itu sungguh-sungguh atau hanya basa-basi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, bagaimana caranya menunjukkan ketulusan? Mulailah dari hal-hal sederhana. Tanyakan kabar mereka dan benar-benar dengarkan jawabannya. Tanyakan hal kecil tentang keseharian mereka, seperti bagaimana proyek yang kemarin kamu ceritakan, atau anakmu sudah sehat. Ingat nama mereka, ini penting sekali. Dan saat mengucapkan terima kasih, lakukan dengan spesifik. Jangan cuma bilang, makasih ya, tapi coba katakan, terima kasih sudah membantuku tadi, idemu benar-benar menyelesaikan masalah. Perhatian tulus tidak butuh modal besar, tapi dampaknya luar biasa dalam membangun hubungan. Selanjutnya, ada sebuah rahasia yang sering kita lupakan, kekuatan sebuah senyuman. Carnegie menulis, senyum tidak memakan biaya apapun, tapi menciptakan banyak hal. Sebuah wajah yang ramah, yang dihiasi senyuman tulus, jauh lebih mudah diterima daripada sejuta kata manis yang diucapkan dengan wajah datar. Senyum adalah bahasa universal yang paling mudah dipahami. Itu adalah cara paling sederhana untuk mengatakan, aku tidak mengancammu, aku menghargaimu, dan aku senang berada di dekatmu. Tapi ingat, senyum itu bukan topeng. Senyum yang dipaksakan akan terlihat aneh dan justru menciptakan jarak. Senyum yang tulus itu lahir dari hati yang benar-benar ingin membawa suasana baik dan positif bagi orang-orang di sekitar kita. Prinsip berikutnya adalah salah satu yang paling populer dari buku ini. Nama seseorang adalah suara paling indah dalam bahasa apapun. Coba bayangkan rasanya saat seseorang yang baru kamu kenal langsung mengingat dan memanggil namamu dengan benar.
Rasanya spesial, kan? Memanggil nama seseorang dengan benar apalagi dengan nada yang sopan dan hormat menunjukkan bahwa kita memperhatikan mereka sebagai individu yang utuh, bukan sekadar objek dalam sebuah percakapan. Bandingkan dua kalimat ini. Pertama, terima kasih atas idenya. Kedua, terima kasih, Rina. Aku sangat menghargai ide kamu. Kalimat kedua terasa jauh lebih personal, lebih hangat. Nama itu menciptakan rasa kedekatan. Dengan menyebut nama mereka, seolah-olah kita sedang berkata, aku melihatmu, kamu penting. Sekarang, mari kita bicara tentang sebuah keterampilan super, menjadi pendengar yang hebat. Dale Carnegie berkata, jadilah pendengar yang baik. Dorong orang lain untuk berbicara tentang diri mereka sendiri. Kita semua, tanpa terkecuali, ingin didengar. Tapi ironisnya, hanya sedikit orang yang benar-benar mau mendengarkan. Kita seringkali lebih sibuk menyiapkan jawaban di kepala kita saat orang lain masih bicara. Coba deh latihan kecil ini. Saat orang lain berbicara, tahan keinginan untuk menyela, untuk memotong, atau untuk langsung menceritakan pengalamanmu sendiri. Fokus sepenuhnya pada mereka. Dengarkan apa yang mereka katakan, dan juga apa yang tidak mereka katakan. Mendengarkan itu bukan kegiatan pasif. Itu adalah bentuk respek aktif yang paling tinggi. Lalu, bagaimana cara membuat percakapan jadi lebih hidup dan menyenangkan? Carnegie punya resepnya. Bicara dalam minat mereka. Ini adalah cara ampuh untuk membuat orang lain menyukaimu. Kalau seseorang yang kamu ajak bicara itu suka sekali dengan musik, coba tanyakan band favoritnya atau konser terakhir yang dia tonton. Kalau dia pencinta kucing, bicarakan tentang kebiasaan lucu peliharaannya di rumah. Carnegie percaya bahwa jika kamu berbicara tentang apa yang menarik bagi orang lain, mereka akan bisa mendengarkanmu berjam-jam. Karena pada dasarnya, di balik setiap percakapan, keinginan terdalam manusia adalah merasa dipahami. Mereka ingin merasa bahwa kamu peduli dengan apa yang mereka pedulikan. Dan kita sampai pada prinsip terakhir dalam fase ini, yang merangkum semuanya. Buat orang lain merasa penting dan lakukan dengan tulus. Kita semua punya hasrat mendasar untuk merasa berarti, untuk merasa bahwa keberadaan kita punya makna. Satu kalimat penghargaan yang jujur dan tulus bisa menyalakan semangat seseorang sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu. Coba deh mulai hari ini, ucapkan hal-hal ini dengan sepenuh hati kepada orang di sekitarmu. Aku sangat menghargai usahamu dalam proyek ini. Atau idemu tadi benar-benar membantu tim kita. Atau aku belajar banyak dari caramu menyelesaikan masalah. Kata-katanya mungkin sederhana, tapi jika diucapkan dengan tulus, maknanya bisa membekas sangat lama di hati mereka. Jadi, setelah kita membahas semua prinsip ini, mari kita lakukan refleksi sejenak. Menjadi pribadi yang disukai itu pada akhirnya bukan tentang menguasai teknik-teknik sosial yang canggih. Ini tentang niat di dalam hati. Ini tentang kesediaan kita untuk melihat orang lain dengan kacamata empati dan rasa ingin tahu yang tulus. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana caraku agar terlihat baik di mata mereka, tapi bergeser menjadi bagaimana caraku bisa membuat orang lain merasa baik tentang diri mereka sendiri saat bersamaku. Percayalah, ketika kita berinteraksi dengan niat yang benar, citra baik itu akan mengikuti dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksakan. Sebagai rangkuman, inilah prinsip kunci dari fase kelima. Untuk menjadi pribadi yang disukai, jadilah pribadi yang tulus. Caranya, tunjukkan minat yang tulus pada orang lain. Berikan senyuman dari hati. Ingat dan gunakan nama mereka. Jadilah pendengar yang sepenuh perhatian. Dan yang terpenting, buat mereka merasa penting. 5 langkah kecil ini, jika kamu praktikkan secara konsisten, bisa mengubah cara orang memandangmu selamanya. Di dunia yang begitu bising oleh pendapat dan orang-orang yang ingin didengar, menjadi pendengar yang tulus adalah sebuah bentuk kasih yang sangat langka. Saat kamu berhasil membuat seseorang merasa penting, kamu tidak hanya sedang memenangkan hati mereka, kamu sedang memenangkan dan mengangkat kemanusiaan itu sendiri. Setelah sebelumnya kita mempelajari cara menjadi pribadi yang disukai, kini kita akan melangkah ke sebuah seni yang lebih halus. Bagaimana mempengaruhi dan mengubah orang lain tanpa membuat mereka tersinggung atau membenci kita. Karena dalam hubungan manusia, kebenaran bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan,
Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita menyampaikannya. Mari kita mulai. Dale Carnegie pernah menulis, jika Anda ingin memetik madu, jangan tendang sarang lebah. Artinya, sebelum kita bisa memperbaiki orang lain, kita harus memastikan mereka mau mendengarkan kita terlebih dahulu. Kritik yang dilontarkan secara langsung seringkali hanya membuat orang menjadi defensif. Mereka tidak akan mendengar isi nasihat Anda, yang mereka dengar hanyalah rasa sakit dari kata-kata Anda. Maka, sebelum berbicara, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar ingin dia berubah? Atau aku hanya ingin dia tahu bahwa akulah yang benar? Kalimat sederhana ini bisa menjadi pembeda antara ego dan empati. Sekarang, kita masuk ke salah satu teknik paling terkenal dari Dale Carnegie. Mulailah dengan pujian yang tulus. Sebuah kritik yang diawali dengan penghargaan akan terasa seperti bimbingan, bukan serangan. Misalnya, alih-alih mengatakan, presentasimu kurang jelas, coba katakan, kamu punya ide yang sangat bagus. Mungkin bisa lebih kuat lagi kalau di bagian ini kita tambah sedikit penjelasan. Lihat bedanya. Nada pertama mengundang kolaborasi dan perbaikan, sedangkan nada yang kedua memicu pertahanan diri. Ingat, pujian adalah pintu yang membuka jalan bagi kebenaran untuk masuk. Selanjutnya, Carnegie menyarankan, beritahu kesalahan orang lain secara tidak langsung. Gunakan pendekatan yang lembut, bukan tudingan yang keras. Daripada langsung bilang, cara kamu salah, coba katakan, menarik. Mungkin kita bisa coba cara lain yang sepertinya lebih efektif. Bahasa yang halus bukan berarti lemah, sebaliknya. Itu adalah sebuah strategi cerdas agar pesan Anda sampai tanpa merusak hubungan yang sudah ada. Tujuannya adalah perbaikan, bukan penghakiman. Prinsip lain yang sangat kuat adalah, akui kesalahanmu sendiri sebelum mengkritik orang lain. Dengan mengakui kelemahan diri Anda terlebih dahulu, Anda secara otomatis menurunkan dinding pertahanan orang lain. Mereka akan merasa lebih setara. Misalnya, Anda bisa berkata, wah, saya juga pernah melakukan kesalahan serupa dulu, dan ternyata cara ini jauh lebih membantu saya. Nada seperti ini menunjukkan bahwa Anda berbicara dari pengalaman, bukan dari posisi yang lebih tinggi. Ini menciptakan koneksi, bukan jarak. Setiap orang ingin merasa dihormati. Jadi, jangan pernah membuat seseorang kehilangan muka, apalagi di depan orang lain. Dale Carnegie menulis, biarkan orang lain menyelamatkan wajahnya. Jika seseorang melakukan kesalahan, bimbinglah ia dengan bijak tanpa mempermalukannya. Mengkritik seseorang di depan umum hanya akan menumbuhkan dendam dan kebencian, bukan perubahan positif. Kritik yang baik disampaikan secara pribadi, dengan niat untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Ada satu lagi saran indah dari Carnegie, berikan tantangan, bukan perintah. Daripada mengatakan, kamu harus lakukan ini dengan benar, coba ubah kalimatnya menjadi, kira-kira bagaimana kalau kita coba buat proyek ini jadi yang terbaik yang pernah kita kerjakan? Perintah itu memaksa dan mematikan kreativitas. Sedangkan tantangan, itu menginspirasi dan membangkitkan semangat. Manusia pada dasarnya lebih suka bergerak karena motivasi dari dalam, bukan karena tekanan dari luar. Pada akhirnya, mengubah orang lain tanpa menimbulkan kebencian bukanlah soal kepintaran berbicara, tapi lebih tentang kebijaksanaan dalam hati. Sebelum menegur seseorang, selalu tanyakan pada diri Anda, apakah niatku tulus untuk membantu? Atau aku hanya ingin membuktikan bahwa aku benar? Jika niat Anda tulus, kata-kata Anda akan membawa ketenangan, bukan luka. Karena pada akhirnya, orang tidak akan selalu mengingat logikamu, tapi mereka akan selalu mengingat bagaimana perasaan mereka setelah mendengar perkataanmu. Jadi, mari kita rangkum prinsip-prinsip kunci dari fase ini. Bimbing tanpa melukai, tunjukkan arah tanpa merendahkan. Langkah-langkah praktisnya adalah, mulailah dengan pujian yang tulus, sampaikan kesalahan secara tidak langsung, akui kesalahanmu terlebih dahulu, biarkan mereka menjaga harga dirinya, dan berikan tantangan, bukan perintah. Inilah seni sejati memimpin dengan hati. Dalam setiap percakapan, kita selalu dihadapkan pada dua pilihan, menang dalam argumen, atau menang dalam hubungan. Dan seringkali, yang kedua jauh lebih berharga. Kekuatan sejati bukanlah pada suara yang keras, tapi pada hati yang mampu membuat orang lain ingin berubah dengan sukarela.
Sekarang, kita akan naik ke level berikutnya dari ajaran Dale Carnegie. Bagaimana menjadi pemimpin yang dicintai, bukan ditakuti. Ini adalah fase ketujuh, sebuah fase yang akan mengubah cara kita memandang kekuasaan dan pengaruh. Karena dalam hubungan manusia, otoritas memang bisa memaksa. Tapi hanya kasih sayang dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain mengikuti kita dengan sukarela dan sepenuh hati. Siap untuk menjadi pemimpin yang menginspirasi? Mari kita mulai. Pernahkah Anda bertemu seorang pemimpin yang kehadirannya membuat Anda merasa kecil? Atau sebaliknya, pernahkah Anda bertemu seseorang yang membuat Anda merasa lebih hebat dari diri Anda yang sebenarnya? Dale Carnegie menulis, pemimpin sejati membuat orang lain merasa penting bukan kecil. Inilah inti dari kepemimpinan yang dicintai. Mereka bukan tipe pemimpin yang selalu merasa paling benar, tapi justru yang membuat timnya ingin menjadi lebih baik saat berada di sisinya. Pemimpin seperti ini tidak pernah berkata, lakukan seperti yang aku perintahkan, melainkan, mari kita lakukan ini bersama-sama. Mereka memposisikan diri sebagai pemandu, bukan sebagai hakim yang berdiri di atas singgasana. Mereka paham betul bahwa kepemimpinan sejati itu bukanlah tentang jabatan atau posisi. Kepemimpinan adalah pengaruh, dan pengaruh itu lahir dari kepercayaan yang kita tanamkan pada orang lain. Saat kita fokus membangun orang, bukan hanya menyelesaikan tugas, saat itulah kita mulai menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Sekarang, mari kita masuk ke taktik pertama yang sangat kuat. Bayangkan Anda harus memberikan masukan atau kritik kepada seseorang. Apa kalimat pertama yang keluar dari mulut Anda? Apakah langsung menunjuk kesalahannya? Carnegie punya pendekatan yang jauh lebih elegan. Mulailah dengan pujian dan penghargaan yang tulus. Ini bukan basa-basi, tapi sebuah jembatan emosional. Misalnya, alih-alih langsung bilang, laporanmu banyak salahnya, coba katakan, aku sangat menghargai kerja keras dan dedikasimu menyelesaikan laporan ini tepat waktu. Ada satu hal kecil yang aku rasa bisa membuat hasilnya jauh lebih sempurna. Lihat bedanya, nada seperti ini tidak menjatuhkan semangat. Sebaliknya, ia justru menumbuhkan rasa ingin berkembang. Orang akan jauh lebih terbuka menerima kritik ketika mereka tahu bahwa kita melihat dan menghargai nilai mereka terlebih dahulu. Ini seperti memberikan anestesi sebelum melakukan operasi. Kita membuat rasa sakit dari kritik itu jadi lebih mudah diterima karena diawali dengan kehangatan. Taktik berikutnya adalah tentang cara kita berkomunikasi. Carnegie menulis, ajukan pertanyaan, jangan berikan perintah langsung. Ini adalah perubahan kecil dalam kata-kata, tapi dampaknya luar biasa besar. Coba bandingkan dua kalimat ini. Pertama, lakukan ini sekarang juga. Kedua, bagaimana kalau kita coba cara ini untuk menyelesaikannya? Kalimat pertama menciptakan hubungan atasan-bawahan yang kaku. Kalimat kedua mengundang partisipasi. Ia mengubah dinamika hubungan dari atas bawah menjadi bersama-sama. Dengan mengajukan pertanyaan, kita tidak hanya menyuruh, tapi kita memberi ruang bagi orang lain untuk berpikir, merasa dilibatkan, dan menyumbangkan idenya. Rasa dihargai inilah yang membuat mereka ingin berkontribusi lebih, bukan karena diperintah, tapi karena mereka merasa menjadi bagian dari solusi. Pertanyaan seperti, menurutmu, apa langkah terbaik selanjutnya? Atau adakah ide lain yang mungkin lebih efektif? Akan membuka pintu kolaborasi dan membuat orang merasa memiliki proyek tersebut. Sekarang, kita sampai pada salah satu prinsip yang paling manusiawi, namun sering sekali dilupakan, terutama di saat emosi memuncak. Carnegie mengingatkan kita, jangan mempermalukan orang lain, bahkan ketika mereka salah. Bayangkan seorang anggota tim melakukan kesalahan besar di depan banyak orang. Reaksi spontan kita mungkin ingin langsung menegurnya dengan keras, tapi seorang pemimpin sejati tahu bahwa harga diri adalah bahan bakar utama dari kepercayaan diri dan motivasi. Jika seseorang sudah kehilangan rasa hormat pada dirinya sendiri karena dipermalukan, ia juga akan kehilangan semangat untuk memperbaiki diri. Mereka akan cenderung defensif, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyerah. Maka, jika harus mengoreksi, lakukanlah dengan lembut, mungkin secara pribadi. Biarkan mereka memperbaiki kesalahan dengan kehormatan yang tetap utuh. Ingat, tujuan kita bukan untuk membuktikan bahwa mereka salah dan kita benar. Tujuan kita adalah untuk menyelesaikan masalah dan membantu mereka tumbuh. Menjaga harga diri orang lain adalah investasi jangka panjang untuk membangun loyalitas.
Prinsip selanjutnya terdengar sederhana, tapi sering kita abaikan karena kita terlalu fokus pada hasil akhir yang besar. Carnegie menulis, berilah pujian atas setiap kemajuan sekecil apapun. Kita sering menunggu momen pencapaian besar untuk memberikan penghargaan. Padahal, perjalanan menuju tujuan besar itu terdiri dari langkah-langkah kecil, dan setiap langkah kecil itu butuh pengakuan. Satu kalimat sederhana seperti, "Aku lihat kamu berusaha keras sekali hari ini, dan usahamu itu luar biasa," bisa menyalakan semangat seseorang selama berhari-hari. Apresiasi atas proses, bukan hanya hasil, menunjukkan bahwa kita peduli pada perjuangan mereka. Pujian kecil ini berfungsi seperti bahan bakar di tengah perjalanan panjang. Ia memberi energi tambahan, memperkuat keyakinan, dan membuat seseorang merasa usahanya tidak sia-sia. Jadi, jangan menunggu gunung berhasil didaki untuk memberi selamat. Rayakan setiap bukit kecil yang berhasil mereka lewati. Berikutnya, mari kita bahas cara kita membingkai sebuah kesalahan. Dale Carnegie punya satu nasihat penting, buat orang lain merasa mudah memperbaiki kesalahannya. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan kita merespons dengan kalimat seperti, "Kamu benar-benar gagal total," atau "Ini bencana, apa yang terjadi?" Mereka akan merasa kesalahannya fatal, tidak bisa diperbaiki, dan akhirnya mereka akan panik atau menutup diri. Rasa takut akan membuat mereka tidak bisa berpikir jernih untuk mencari solusi. Tapi, coba bandingkan jika kita merespons dengan, "Tidak apa-apa, ini bukan akhir dunia. Ini bisa kita perbaiki bersama. Mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari sini." Perbedaan kecil dalam nada dan pilihan kata ini bisa mengubah segalanya. Pendekatan ini menghilangkan rasa takut dan menggantinya dengan harapan. Ketika seseorang merasa bahwa kesalahannya adalah sebuah kesempatan belajar yang bisa diperbaiki, mereka akan lebih berani untuk mencoba lagi dan tidak akan takut untuk mengakui kesalahan di masa depan. Ini menciptakan budaya yang aman untuk bereksperimen dan bertumbuh. Setelah menjelajahi semua prinsip ini, mari kita lakukan refleksi sejenak. Apa sebenarnya esensi dari seorang pemimpin yang dicintai? Pemimpin yang dicintai bukanlah tentang menjadi orang yang paling kuat, paling pintar, atau paling sempurna di dalam sebuah ruangan. Sebaliknya, mereka adalah orang yang mampu membuat orang lain merasa kuat, pintar, dan berharga saat berada di sekitarnya. Mereka tidak sibuk menonjolkan cahaya mereka sendiri, melainkan fokus menyalakan cahaya di dalam diri setiap orang yang mereka pimpin. Kepemimpinan seperti ini tidak membutuhkan gelar atau jabatan formal, karena pada dasarnya, setiap dari kita yang mampu memahami, menghargai, dan mengangkat orang lain di lingkungan kita, baik itu di keluarga, pertemanan, atau di tempat kerja, sudah menjadi seorang pemimpin dalam arti yang sesungguhnya. Kepemimpinan adalah tindakan, bukan posisi. Jadi, mari kita rangkum prinsip-prinsip kunci dari fase ketujuh ini. Mantra utamanya adalah, pimpin dengan empati, bukan dengan ego. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, mulailah setiap interaksi, terutama yang sulit, dengan pujian yang tulus. Kedua, tunjukkan kesalahan secara tidak langsung. Fokus pada solusi, bukan pada siapa yang salah. Ketiga, gunakan pertanyaan, bukan perintah, untuk mengundang kolaborasi. Keempat, yang terpenting, selalu biarkan orang lain menjaga harga dirinya, bahkan saat mereka melakukan kesalahan. Kelima, rayakan dan berikan pujian atas setiap kemajuan, sekecil apapun itu, untuk menjaga api semangat mereka tetap menyala. Pemimpin yang dicintai adalah mereka yang memimpin dengan rasa kemanusiaan yang mendalam, yang melihat timnya sebagai manusia utuh, bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, kita sampai di penghujung pembahasan fase ketujuh ini. Kepemimpinan sejati, seperti yang diajarkan Carnegie, bukanlah tentang mengendalikan orang lain, tapi tentang menciptakan lingkungan di mana mereka bisa tumbuh dan berkembang di hadapan kita. Saat kita memimpin dengan kasih, empati, dan rasa hormat, orang lain tidak akan mengikuti kita hanya karena mereka harus, tapi karena mereka ingin. Mereka akan memberikan yang terbaik bukan karena takut dihukum, tapi karena terinspirasi oleh visi dan kepedulian kita. Sekarang, kita tiba di fase yang sangat penting,
Bagaimana menjaga hubungan dan pengaruh itu agar bertahan lama? Karena pengaruh sejati tidak diukur dari seberapa cepat kita mendapat kepercayaan, tapi dari seberapa lama kita bisa menjaganya. Ini adalah seni yang membedakan hubungan sesaat dengan ikatan seumur hidup. Dale Carnegie menulis, persahabatan sejati dibangun dari perhatian yang konsisten. Ini adalah inti dari menjaga hubungan. Artinya, hubungan tidak cukup hanya dengan kesan pertama yang baik. Kita harus memeliharanya dengan ketulusan yang berulang. Bayangkan hubungan itu seperti tanaman. Tidak cukup hanya menanamnya. Kita perlu menyiramnya secara teratur. Siraman itu adalah perhatian, rasa hormat, dan waktu yang tulus, bukan sekadar basa-basi atau sapaan saat kebetulan bertemu. Jika kamu ingin tetap berpengaruh dalam hidup seseorang, jangan hanya hadir saat kamu butuh sesuatu dari mereka. Justru, hadir juga saat mereka butuh dukunganmu. Bahkan saat mereka tidak memintanya. Perhatian kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada satu bantuan besar yang sesekali. Pernahkah kamu merasa dihargai? Rasanya luar biasa, bukan? Kebanyakan orang hanya memberikan pujian saat seseorang mencapai prestasi besar atau melakukan sesuatu yang spektakuler. Padahal, Carnegie mengingatkan kita, jangan menunggu momen istimewa untuk berterima kasih. Keajaiban justru ada pada penghargaan di saat-saat tenang, di momen-momen kecil yang sering terlewatkan. Ucapkan terima kasih saat seseorang membantu membawakan barangmu, saat temanmu mendengarkan keluh kesahmu, atau sekadar karena mereka ada di sisimu. Kata-kata sederhana seperti, "Aku senang kamu masih di sini," atau "Terima kasih sudah mendengarkan," bisa memperkuat ikatan lebih dari hadiah mahal sekalipun. Penghargaan kecil ini seperti lem yang merekatkan hubungan secara diam-diam namun sangat kuat. Sekarang, mari kita bicarakan salah satu perusak hubungan terbesar, kritik. Salah satu penyebab rusaknya hubungan jangka panjang adalah kritik yang tidak perlu dan tidak membangun. Carnegie dengan bijak berkata, kritik sering membuat orang membela diri, bukan memperbaiki diri. Ketika kita mengkritik, naluri pertama orang lain bukanlah untuk introspeksi, melainkan untuk mempertahankan ego mereka. Akibatnya, alih-alih memperbaiki keadaan, kita justru menciptakan jarak. Jadi, jika sesuatu tidak benar-benar harus dikoreksi dan tidak berdampak besar, biarkan saja. Kadang, menjaga kepercayaan dan harmoni jauh lebih penting daripada membuktikan sebuah kebenaran kecil. Pilihlah pertempuranmu dengan bijak. Tidak semua kesalahan harus kamu luruskan, sebagian cukup kamu fahami sebagai bagian dari ketidaksempurnaan manusia. Pondasi dari setiap pengaruh yang tahan lama adalah kepercayaan. Orang percaya padamu bukan karena kamu selalu sempurna atau tidak pernah salah, tapi karena mereka tahu kamu bisa diandalkan. Mereka tahu kata-katamu bisa dipegang. Carnegie menulis, karakter yang konsisten lebih berharga daripada kepandaian yang sesaat. Konsistensi adalah saat tindakanmu selaras dengan ucapanmu, dari waktu ke waktu. Ketika kamu berjanji, kamu menepatinya. Ketika kamu mengatakan akan membantu, kamu benar-benar melakukannya. Saat kata dan tindakanmu selaras, orang tidak hanya akan mendengarkanmu, mereka akan mempercayaimu, bahkan saat kamu sedang diam. Kepercayaan inilah yang membuat pengaruhmu abadi, karena orang tidak lagi meragukan niat baikmu. Dalam hubungan jangka panjang, baik itu persahabatan, pernikahan, atau rekan kerja, perbedaan pasti akan muncul. Kita punya latar belakang, nilai, dan cara pandang yang berbeda. Namun, Carnegie mengingatkan kita, hormati hak orang lain untuk berpikir berbeda. Kamu tidak harus setuju untuk tetap bisa bersahabat atau bekerja sama. Terkadang, rasa hormat terhadap perbedaan justru memperkuat ikatan, karena itu menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka sebagai individu, bukan hanya sebagai cerminan dirimu. Jangan pernah kehilangan sebuah hubungan hanya karena kamu ingin memenangkan sebuah perdebatan atau membuktikan pendapatmu benar. Kadang, memilih diam dengan hormat jauh lebih bijak daripada terus berbicara untuk menang. Pikirkan tentang orang-orang yang paling kamu sukai. Kemungkinan besar, mereka adalah orang-orang yang membuatmu merasa lebih baik, lebih ringan, dan lebih bersemangat. Orang secara alami menyukai mereka yang membuat hidup terasa lebih ringan. Carnegie percaya bahwa energi positif itu menular. Dia berkata, senyum, semangat,
dan perhatian kecil bisa menjadi alasan seseorang bertahan hari itu. Jadilah orang yang membawa cahaya ke dalam setiap percakapan. Ini bukan berarti kamu harus berpura-pura bahagia sepanjang waktu, tetapi tentang memiliki niat sederhana untuk membuat orang lain merasa sedikit lebih baik setelah berinteraksi denganmu. Tanyakan kabar mereka dengan tulus, berikan senyuman, atau bagikan cerita yang membangkitkan semangat. Energi positifmu akan menjadi magnet yang menarik orang untuk tetap berada di dekatmu. Seiring berjalannya waktu dalam sebuah hubungan, kita seringkali merasa sudah cukup mengenal seseorang sehingga kita berhenti mendengarkan. Kita berasumsi sudah tahu apa yang akan mereka katakan. Padahal, orang terus berubah, dan cerita mereka pun ikut tumbuh. Salah satu cara terbaik untuk memelihara hubungan adalah dengan menyempatkan waktu untuk benar-benar bertanya, "Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" dan mendengarkan jawabannya dengan sepenuh hati. Bukan hanya bertanya saat ada urusan, tapi karena kamu memang peduli dengan perjalanan hidup mereka. Carnegie menulis, hati manusia akan terbuka untuk mereka yang mau mendengarkan, bukan menghakimi. Dengan menjadi pendengar yang baik, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka sebagai pribadi yang terus berevolusi. Jadi, mari kita rangkum prinsip kunci dari fase ini. Hubungan yang bertahan lama dibangun dari perhatian kecil yang dilakukan berulang kali. Ini bukan tentang gestur besar yang sesekali, tapi tentang kepedulian tulus setiap hari. Langkah praktisnya sederhana, tunjukkan kepedulian tanpa pamrih. Hargai hal-hal kecil dalam hidup mereka. Hindari kritik yang tidak perlu dan tidak membangun. Jaga konsistensi antara kata dan perbuatan untuk membangun kepercayaan. Hormati perbedaan pandangan tanpa harus setuju. Dan terakhir, jadilah sumber energi positif bagi orang di sekitarmu. Ingat, hubungan yang indah bukan tentang seberapa lama kalian saling kenal, tapi seberapa dalam kalian saling memahami dan menghargai. Dalam hidup, kita tidak selalu butuh banyak teman, tapi kita butuh hubungan yang bernilai. Hubungan yang membuat kita tumbuh dan merasa aman. Pengaruh sejati bukanlah tentang membuat orang terkesan hari ini, tapi tentang membuat mereka merasa dimengerti, dihargai, dan didukung setiap hari. Itulah warisan hubungan yang akan bertahan seumur hidup. Di 8 fase sebelumnya, kita telah berjalan bersama Dale Carnegie, belajar tentang seni memahami, memengaruhi, dan memimpin dengan empati. Kita sudah mengupas tuntas cara membuat orang lain menyukai kita, cara mengubah pikiran mereka tanpa menyinggung, dan cara menjadi pemimpin yang dihormati, bukan ditakuti. Kini, kita tiba di puncak perjalanan ini. Fase ke-9, bagaimana menjadi pribadi yang memengaruhi dunia. Bukan dengan kekuasaan, bukan dengan kekayaan, tapi dengan kebaikan. Ini adalah fase yang merangkum semua yang telah kita pelajari dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Dari memengaruhi individu, menjadi memengaruhi dunia di sekitar kita. Siap? Mari kita mulai. Dale Carnegie pernah menulis, kesuksesan sejati bukan tentang kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas diri sendiri. Coba kita renungkan sejenak, di dunia yang serba cepat, serba bising, dan penuh persaingan, kita seringkali diajarkan untuk menjadi yang terhebat, menjadi yang paling menonjol, paling pintar, atau paling kuat. Tapi Carnegie menawarkan perspektif yang berbeda. Dunia ini, dengan segala kerumitannya, sebenarnya tidak butuh lebih banyak orang hebat. Yang dibutuhkannya adalah lebih banyak orang baik. Orang hebat mungkin bisa membangun gedung pencakar langit, tapi orang baik membangun jembatan antar manusia. Orang hebat mungkin bisa memenangkan debat, tapi orang baik bisa memenangkan hati. Dalam hiruk-pikuk media sosial dan berita yang tak ada habisnya, orang tidak selalu butuh pembicara yang lantang, mereka butuh seseorang yang mau mendengarkan dengan tulus. Menjadi pribadi berpengaruh bukanlah tentang berdiri di panggung besar dengan ribuan mata tertuju padamu. Pengaruh sejati seringkali dimulai dari ruang-ruang kecil yang kita huni setiap hari. Bagaimana kehadiranmu membawa kedamaian di tengah keluargamu? Bagaimana caramu membuat temanmu merasa didengar saat mereka sedang terpuruk? Bagaimana kamu memperlakukan rekan kerjamu dengan hormat? Terlepas dari perbedaan pendapat, setiap kali kamu membuat seseorang merasa dihargai, merasa penting, dan merasa dimengerti, pada saat itulah kamu sudah memengaruhi dunia dalam skala kecil.
Pengaruh itu bukan ledakan besar, melainkan riak-riak kecil yang terus menyebar tanpa kita sadari. Dan riak-riak itulah yang pada akhirnya bisa menciptakan gelombang perubahan. Dale Carnegie percaya, tindakan kecil dari perhatian tulus bisa menumbuhkan keajaiban yang tidak terlihat. Pernahkah kamu merasakan bagaimana satu pujian tulus bisa mengubah seluruh harimu? Mungkin saat kamu sedang merasa minder, lalu seseorang memuji hasil kerjamu. Tiba-tiba, rasa percaya dirimu tumbuh kembali. Itu bukan sekadar kata-kata, itu adalah transfer energi positif. Atau bayangkan, saat kamu sedang terjebak macet dan merasa frustrasi, lalu ada pengemudi lain yang dengan sabar memberimu jalan sambil tersenyum. Mungkin, setelah itu, kamu jadi lebih sabar kepada pengemudi lainnya. Sikap sabar itu menular, senyum itu menular, kebaikan itu menular. Satu senyuman tulus yang kamu berikan pada barista di kedai kopi bisa jadi membuat harinya lebih baik. Kemudian, barista itu melayani pelanggan berikutnya dengan lebih ramah. Pelanggan itu, yang tadinya murung, merasa sedikit lebih ceria dan pulang ke rumah dengan suasana hati yang lebih baik, lalu menyapa keluarganya dengan hangat. Lihat, kebaikan sejati tidak pernah berhenti pada satu orang. Ia seperti bola salju yang terus bergulir, berpindah dari hati ke hati, menjadi semakin besar dan kuat. Kita tidak pernah tahu di mana rantai kebaikan itu akan berakhir. Tapi kita selalu bisa menjadi orang yang memulainya. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu tindakan baik yang kecil, karena efek dominonya bisa jadi luar biasa. Dunia di sekitar kita seringkali memantulkan sinisme, keluhan, dan negativitas. Sangat mudah untuk ikut terserat dan menjadi bayangan dari dunia. Ikut mengeluh, ikut pesimis, ikut menyalahkan. Tapi Carnegie mengajak kita untuk memilih peran yang berbeda. Alih-alih menjadi bayangan yang gelap, jadilah cermin yang memantulkan cahaya. Beliau menulis, ketika kamu memperlakukan orang lain seperti yang seharusnya mereka bisa jadi, kamu membantu mereka menjadi seperti itu. Ini adalah salah satu ide paling kuat dari Carnegie. Artinya, lihatlah orang lain bukan berdasarkan kesalahan atau kelemahannya saat ini, tapi lihatlah mereka berdasarkan potensi terbaik yang mereka miliki. Saat kamu berhadapan dengan rekan kerja yang sering membuat kesalahan, alih-alih melabelinya sebagai ceroboh, cobalah melihat potensi ketelitian yang mungkin tersembunyi di dalam dirinya. Beri dia kepercayaan dan dukungan. Katakan, saya tahu kamu bisa melakukan ini dengan lebih baik, saya percaya padamu. Ketika kamu melihat seseorang dengan harapan, bukan dengan penghakiman, kamu sedang menanam benih di dalam dirinya. Kamu sedang membantunya untuk melihat versi terbaik dari dirinya sendiri. Kamu tidak perlu memaksa, tidak perlu mengkritik. Kamu hanya perlu menjadi cermin yang memantulkan potensi mereka. Dengan begitu, kamu tidak hanya mengubah perilakunya, tetapi juga membantunya bertumbuh. Dan itulah bentuk pengaruh yang paling mendalam. Seringkali kita ingin melihat perubahan besar di dunia. Kita ingin lingkungan kerja yang lebih positif, komunitas yang lebih peduli, atau dunia yang lebih damai. Ambisi itu baik, tapi seringkali kita salah fokus. Kita sibuk menunjuk keluar, berharap orang lain atau sistem yang berubah. Carnegie mengingatkan kita dengan sebuah prinsip abadi, sebelum berusaha mengubah dunia, ubahlah dirimu sendiri. Pengaruh sejati selalu dimulai dari dalam. Itu adalah sebuah perjalanan introspeksi. Jika kamu ingin dunia di sekitarmu lebih hangat dan ramah, tanyakan pada dirimu, sudahkah hatiku cukup hangat hari ini? Jika kamu ingin orang lain lebih sabar dalam menghadapi masalah, tanyakan pada dirimu, sudahkah aku menjadi contoh kesabaran itu? Jika kamu mendambakan lingkungan yang lebih damai dan minim konflik, tanyakan, apakah aku sudah menjadi sumber kedamaian, atau justru sumber ketegangan? Pengaruh terbesar lahir bukan dari kekuatan berbicara untuk mengubah orang lain, tapi dari kekuatan memberi teladan melalui tindakan kita sendiri. Orang mungkin akan lupa dengan apa yang kamu katakan, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana kamu membuat mereka merasa dan bagaimana kamu menjalani hidupmu. Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia. Itu adalah fondasi dari semua pengaruh yang autentik dan tahan lama. Di era digital ini, kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa pengaruh berarti menjadi terkenal, viral di media sosial, atau memiliki jutaan pengikut. Kita berpikir untuk bisa memberi dampak, kita harus melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler.
Tapi Dale Carnegie mengajarkan hal yang justru sebaliknya. Beliau berkata, tidak ada tindakan kebaikan yang terlalu kecil karena kamu tidak pernah tahu seberapa jauh dampaknya bisa berjalan. Pengaruh sejati tidak diukur dari jumlah likes atau followers. Ia diukur dari kedalaman sentuhan yang kita berikan pada kehidupan orang lain. Sekecil apapun itu, senyum tulus yang kamu berikan pada kasir yang tampak lelah. Ucapan terima kasih yang tulus pada petugas kebersihan yang seringkali tak terlihat. Kata-kata semangat seperti kamu pasti bisa kepada seorang teman yang sedang ragu pada dirinya sendiri. Semua itu mungkin terasa sepele, tapi bagi orang yang menerimanya, itu bisa menjadi api kecil yang menyalakan kembali semangat mereka. Itu bisa menjadi satu-satunya cahaya di hari mereka yang kelam. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Di tangan orang yang tulus, tindakan kecil bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin kamu tidak akan pernah tahu bahwa ucapan terima kasihmu membuat petugas kebersihan itu merasa pekerjaannya dihargai. Mungkin kamu tidak akan pernah tahu bahwa kata semangatmu menjadi alasan temanmu tidak menyerah. Kebaikan tidak butuh pengakuan, ia hanya butuh dilakukan. Menjadi pribadi yang memengaruhi dunia bukan berarti kamu harus menjadi manusia super yang sempurna dan tidak pernah salah. Justru sebaliknya, pribadi yang benar-benar berpengaruh adalah mereka yang sadar bahwa dirinya pun terus-menerus belajar dan bertumbuh. Mereka rendah hati, mau mengakui kesalahan, dan selalu berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin. Mereka yang paling berpengaruh di dunia ini bukanlah yang paling lantang suaranya atau yang paling tajam kritiknya. Mereka adalah orang-orang yang paling konsisten dalam menebar kebaikan, hari demi hari, dalam setiap interaksi. Mereka tidak menuntut dunia berubah sesuai keinginan mereka. Sebaliknya, mereka membawa nilai-nilai positif ke dalam dunia. Dengan harapan dunia akan menjadi sedikit lebih baik karena kehadiran mereka. Pengaruh mereka bukan seperti badai yang merusak, melainkan seperti matahari pagi yang hangat, yang secara perlahan tapi pasti menghidupkan semua yang disentuhnya. Mereka adalah bukti bahwa konsistensi dalam kebaikan jauh lebih kuat daripada ledakan emosi sesaat. Jadi, setelah menjelajahi semua ide ini, mari kita simpulkan prinsip kunci dari fase ke-9 ini dalam satu kalimat. Jadilah sumber kebaikan yang konsisten, karena setiap tindakan kecil yang tulus akan meninggalkan jejak yang besar. Langkah-langkahnya sangat sederhana dan bisa kamu mulai hari ini juga. Pertama, latihlah dirimu untuk melihat potensi baik dalam setiap orang, bukan hanya kekurangannya. Kedua, berusahalah menjadi contoh, bukan menjadi pengkritik. Tunjukkan jalannya, jangan hanya menyorot kesalahannya. Ketiga, tebarkan kebaikan-kebaikan kecil setiap hari tanpa mengharapkan imbalan. Keempat, tanggapi dunia dengan empati, bukan dengan amarah. Saat dunia memberimu alasan untuk marah, carilah alasan untuk memahami. Dan yang terpenting, ingatlah selalu bahwa pengaruh sejati lahir dari ketulusan hati, bukan dari ambisi untuk menguasai. Pengaruh yang tulus akan bertahan selamanya, sementara pengaruh yang dipaksakan akan hilang seiring berjalannya waktu. Mungkin kita tidak akan pernah bisa mengubah seluruh dunia dalam satu hari. Itu adalah tugas yang terlalu besar untuk satu orang. Tapi, setiap hari, kita punya kesempatan untuk mengubah dunia seseorang. Dengan senyuman, dengan kata-kata baik, dengan kesabaran, dengan telinga yang mau mendengar. Dan bayangkan, ketika cukup banyak dari kita yang melakukan hal yang sama mengubah dunia satu orang pada satu waktu, maka perlahan tapi pasti, dunia pun akan ikut bergeser menjadi tempat yang lebih baik. Terima kasih sudah setia mengikuti fase ke-9 dari bedah buku, How to Win Friends and Influence People. Perjalanan kita hampir selesai. Kita tinggal satu langkah lagi menuju fase terakhir, yaitu fase penutup di mana kita akan merangkum inti kehidupan dari seluruh karya Dale Carnegie. Setelah kita belajar memahami orang lain, menghargai mereka, dan memimpin dengan hati, kini kita sampai di fase terakhir, fase ke-10 inti dari semua pelajaran, menjadi manusia yang memuliakan manusia lainnya. Ini adalah puncak dari segalanya, momen di mana kita menyatukan semua kepingan puzzle untuk melihat gambaran utuhnya. Jadi, mari kita selami bersama inti kehidupan. Dale Carnegie pernah menulis sebuah kalimat yang begitu sederhana namun sangat dalam. Jika kamu ingin orang lain tertarik padamu,
tunjukkan ketertarikan yang tulus pada mereka. Inilah titik awal dari segala interaksi manusia yang bermakna. Kehidupan ini sejatinya bukan tentang siapa yang paling hebat atau paling berpengaruh, tapi tentang siapa yang paling tulus dalam menjalin hubungan. Di tengah dunia yang bising, di mana semua orang berlomba-lomba mencari perhatian, justru orang yang memberi perhatian tulus menjadi sosok yang paling langka dan paling berharga. Ingatlah, bukan kepintaran atau jabatan yang membuatmu berpengaruh dalam jangka panjang, tapi niat baik yang kamu tunjukkan secara konsisten, hari demi hari. Chart selanjutnya, Carnage membawa kita pada pemahaman tentang persahabatan sejati. Beliau menegaskan, kamu bisa membuat lebih banyak teman dalam 2 bulan dengan tulus tertarik pada orang lain, daripada dalam 2 tahun mencoba membuat orang lain tertarik padamu. Ini adalah sebuah tamparan keras bagi ego kita. Kita sering berpikir persahabatan adalah tentang menemukan orang yang cocok dengan kita. Padahal, persahabatan sejati adalah seni memberi, bukan menuntut. Ia tumbuh dari keinginan murni untuk memberi waktu kita, memberi perhatian penuh, dan memberi empati tanpa syarat. Jadi, dalam setiap hubungan yang kita jalani, coba ubah pertanyaannya. Bukan lagi, apa yang akan aku dapatkan dari orang ini, tapi apa yang bisa aku berikan untuknya. Itulah rahasia hubungan yang kokoh dan tahan lama, yang tidak lekang oleh waktu. Lalu, bagaimana dengan pengaruh? Bagaimana cara kita menggerakkan orang lain tanpa terkesan memaksa? Carnage memberikan kuncinya. Satu-satunya cara untuk mempengaruhi orang lain adalah membicarakan apa yang mereka inginkan, dan menunjukkan bagaimana mereka bisa mendapatkannya. Pengaruh sejati tidak pernah lahir dari paksaan, ancaman, atau perintah. Ia lahir dari pemahaman yang mendalam dan rasa hormat terhadap keinginan orang lain. Kamu tidak bisa mengubah seseorang dengan mendikte mereka. Kamu hanya bisa mengubah mereka dengan membuat mereka sendiri ingin berubah. Ini bukan manipulasi, ini adalah empati strategis. Saat kamu bisa melihat dunia dari sudut pandang mereka, kamu akan menemukan jalan untuk berjalan bersama menuju tujuan yang sama. Seringkali kita berpikir bahwa pengaruh haruslah sesuatu yang besar, yang terlihat, dan yang menggelegar. Tapi Carnage justru menunjukkan hal sebaliknya. Kekuatan paling dahsyat di dunia ini adalah kekuatan yang lembut, kesabaran, empati, dan kebaikan hati. Kekuatan yang lembut ini tidak bertujuan menaklukkan atau mendominasi orang lain, melainkan menenangkan hati, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan potensi mereka. Dunia ini sudah penuh sesak dengan orang-orang yang ingin terlihat kuat, yang saling sikut dan saling menjatuhkan. Dunia tidak butuh lebih banyak orang seperti itu. Yang dunia butuhkan adalah lebih banyak orang yang lembut hatinya, namun teguh dalam memegang prinsip kebaikan. Orang yang kehadirannya membuat orang lain merasa aman dan berharga. Nah, setelah melalui 9 fase sebelumnya, mari kita rangkum inti dari seluruh buku ini dalam 10 prinsip emas yang membentuk kecerdasan sosial sejati. Prinsip-prinsip ini adalah kompas moral kita dalam berinteraksi. Pertama, jangan mengkritik, mengeluh, atau menyalahkan. Kedua, berikan apresiasi yang tulus dan jujur. Ketiga, bangkitkan keinginan yang kuat dalam diri orang lain. Keempat, tunjukkan minat yang tulus pada mereka. Kelima, tersenyumlah, karena senyum adalah jembatan terpendek antara dua hati. Keenam, ingat nama orang, suara terindah bagi telinga mereka. Ketujuh, jadilah pendengar yang baik, biarkan orang lain lebih banyak berbicara. Kedelapan, hindari perdebatan yang tidak perlu. Kesembilan, biarkan orang lain merasa bahwa ide brilian itu datang dari mereka. Dan kesepuluh, puji setiap kemajuan sekecil apapun dan dorong mereka dengan tulus. 10 prinsip sederhana ini, jika diterapkan dengan hati, punya kekuatan untuk mengubah hubunganmu, kariermu, bahkan seluruh arah hidupmu. Pada akhirnya, Dale Carnegie menyadarkan kita tentang tujuan hidup yang sesungguhnya. Beliau menulis, kesuksesan sejati datang ketika kita berhenti mencari kemenangan pribadi dan mulai mencari makna dalam hubungan antar manusia. Hidup ini bukanlah sebuah kompetisi untuk menjadi yang paling kaya, paling terkenal, atau paling berpengaruh. Hidup adalah sebuah perjalanan untuk meninggalkan jejak kebaikan di hati orang-orang yang kita temui. Saat nanti kita tiada, orang tidak akan mengingat kita karena apa yang kita miliki,
tapi karena bagaimana kita membuat mereka merasa. Itulah kemenangan sejati. Saat namamu disebut dan orang tersenyum karena kebaikanmu, itulah warisan terbaik yang bisa kamu tinggalkan. Sekarang, coba kita ambil waktu sejenak untuk merenung. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang menerapkan satu saja dari prinsip Carnegie. Mungkin dunia di mana orang lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak menghargai daripada menghakimi, lebih sedikit mengkritik dan lebih banyak memberi semangat. Tidakkah dunia itu akan terasa jauh lebih hangat, lebih manusiawi, dan lebih damai? Dunia impian itu mungkin terdengar mustahil, tapi ingat, setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, dari satu orang. Dan dunia itu bisa dimulai dari kamu, dari saya, dari kita semua, hari ini. Terima kasih telah setia menyertai perjalanan panjang bedah buku How to Win Friends and Influence People bersama channel Esheri. Semoga setiap fase yang telah kita lalui dapat menginspirasi kamu untuk berbicara lebih lembut, mendengar lebih dalam, dan pada akhirnya, hidup lebih bermakna. Karena pada akhirnya, dunia berubah bukan lewat kata-kata besar atau pidato yang menggelegar, tapi lewat tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang besar. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Saya Esheri, tempat ide kecil menyalakan perubahan besar. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.